New stock arrive 50S dan 50R Sena terbaru yang ada di Riderspot hari ini. Jadi kita bakal bahas, mungkin pertama akan kita mulai dari spesifikasinya dulu. Dan hari ini gue Rudy bakal nemenin kalian untuk ngebahas tentang spesifikasi dari 50S dan 50R. Apa sih bedanya, kemudian spesifikasinya seperti apa. Terus di dalamnya ini kita bakal unboxing juga apa aja sih yang didapetin untuk pembelian package di 50S dan 50R. Jadi pertama kita akan bahas dulu nih 50S. Spesifikasinya apa aja, bedanya ini dengan 50R. Kalau gua pelajarin nih untuk 50S dan 50R, sebenarnya spesifikasinya bisa dibilang hampir sama, gak ada beda. Yang membedakan pertama adalah kalau 50S ini dia menggunakan jog dial. Ini jog dial, jadi digambar, nanti kita akan buka ya. Kemudian kalau 50R dia sudah menggunakan triclick. Jadi ini balik ke personal masing-masing, sukanya yang mana. Ada yang suka mungkin menggunakan klik, ada juga yang suka menggunakan jog dial. Oke. Untuk spesifikasinya pertama 50, ya sebenarnya sih sama ya, 50S dan ini ya paling gua akan bahas dua-duanya, 50S dan 50R. Jadi yang pertama adalah yang diunggulkan dari 50S dan 50R ini adalah group mesh. Jadi group mesh-nya itu mungkin bisa dibilang intercom pertama yang bisa mencapai 24 orang dan jaraknya itu 8 km. Tapi dengan catatan ya, minimal 6 orang, harus 6 orang, dan itu jaraknya kurang lebih 1,2 miles, itu sekitar 2 kilo. Jadi per 2 kilo itu dihubungkan satu rider ke satu rider yang lain sampai ke 24 orang, dan jaraknya itu sampai dengan 8 kilo. Jadi mungkin ini yang pertama kalinya ya di intercom yang gua tahu bisa sampai 24 orang. Karena yang kalau yang sebelumnya 30K kalau nggak salah kan 8 apa 10, gue lupa spesifikasinya. Di brand lain pun yang kayak Pektok pun itu juga kalau nggak salah cuman 8 sampai 10. Jadi ini pertama kali nih 50S dan 50R itu bisa sampai 24 orang. Terus yang kedua, ini tuh dua-duanya ini sudah menggunakan mesh 2.0. Jadi ini mesh 2.0 ini pertama yang menggunakan multi channel, itu bisa sampai 9 channel. Ini juga yang pertama kalinya di intercom, tidak ada di intercom lain. Informasi ini gue dapat dari Sena karena dia menuliskan di websitenya the first intercom with 9 channel. Jadi ini yang diunggulkan dari dia. Kemudian yang ketiga nih yang unik yang gue pelajarin, dia menggunakan WiFi adaptor untuk mengupdate firmware-nya secara otomatis. Jadi lo hanya menghubungkan, mengkoneksi WiFi, itu langsung otomatis firmware lo terupdate. Jadi lo nggak perlu kayak Sena sebelumnya, lo harus colok ke USB, colok ke komputer, lo harus klik sana, klik sini, lo harus tungguin sampai selesai. Ini gampang. Jadi colok, lo yang penting terhubung ke WiFi. After that, lo tinggalin aja, dia akan otomatis update. Ini sih pertama juga.
Selebihnya gua akan bahas juga. Ini Bluetooth-nya sudah 5.0. Kemudian apalagi nih untuk spesifikasi yang lain mungkin so-so ya, tapi yang paling unik adalah voice command yang terbaru. Voice command-nya sudah terhubung dengan Siri dan Google. Jadi lo hanya menyebutkan Hey Google, Hey Siri, lalu lo menyebutkan perintah apa yang lo mau. Misalkan mungkin turn on or turn off, itu semua bisa terhubung. Jadi nggak usah pakai tangan lo lagi, klik sana, klik sini, lo tinggal Hey Siri, Hey Google. Kemudian apalagi nih yang uniknya, untuk mesh-nya dia sudah one click. Jadi yang sebelumnya untuk intercom lain itu untuk mesh-nya tuh mungkin ada yang bilang kenapa susah, kenapa ini. Terus ada yang bilang juga susah ya, kok mau connect ke sana harus pakai pairing, harus pakai ini. Ini nggak perlu. Lo hanya perlu one click dan dia akan secara otomatis mencari grup mana atau intercom mana yang bisa di-connect, dan itu otomatis semuanya Sena yang mencari. Jadi bukan lo orang lagi. Kalau dulu pairing, kita sibuk. Bro, pairing nih, ayo kita iniin, kemudian kita klik, kemudian kita tahan, banyak caranya. Tapi ini lo hanya klik sekali, selesai. Kemudian kalau nggak salah juga ini untuk Bluetooth-nya tuh sudah bisa 4-way, jadi berkomunikasi dengan 4 arah. Jadi bisa dibilangin rider 1, rider 2, rider 3, rider 4 itu bisa ngobrol. Kemudian untuk jarak yang gue pelajarin dari website lagi, gimana kalau misalkan penggunaannya hanya untuk 2 orang. 2 orang bisa, jaraknya itu cuman 2 km. Jadi itu udah aman, cukuplah lo orang. Nah, terus untuk apa lagi nih? Spesifikasi mungkin udah kali ya, itu doang. Oh sorry, ada satu lagi, rapid charge. Jadi dia sudah menggunakan rapid charge, jadi itu charge-nya cuma 1 jam dan lu penuh. Gak perlu lagi nunggu lama-lama, lu hanya cukup 1 jam kemudian bisa dipakai. Jadi itu spesifikasi kurang lebihnya yang baru gue pelajari, karena ini juga produk baru dari Sena. Jadi gue belum bisa banyak berbicara karena gue sendiri juga belum ada experience untuk menggunakannya. Jadi saat ini kita berbicara spek yang ada di atas kertas untuk teman-teman semua. Nah nanti kita akan bahas, kita akan mulai unboxing nih apa aja yang ada di dalam Sena 50S dan 50R, dan kita akan bagi jadi dua side. Jadi sebelah kiri ada 50R, yang sebelah kanan 50S, dan kita akan bandingkan apa aja sih di dalam package-nya yang didapatkan dari 50S dan 50R. Oke, jadi kita akan mulai unboxingnya. Mungkin pertama kita akan unboxing dari yang tipe R dulu kali ya, karena rider spot dimulai dengan huruf R. Jadi kita kesampingkan dulu si S dan kita unboxing si 50R. Apa aja sih ada yang di dalamnya? Kita start buka. Oke. Ini untuk Sena ini kita jual garansi resmi ya. Jadi garansi resmi Sena itu 2 tahun. Jadi kerusakan produk semua itu diganti dengan unit baru. Cuman kalau untuk speaker dan lain-lain itu akan dilihat dulu dilihat dulu dari jenis kerusakannya apa, apakah diakibatkan dari si pengguna ataukah emang kesalahan dari pabrik. Jadi untuk unboxing kita ini 50R, ini dusnya. Ini package-nya di dalam seperti biasa, cuman hitam full Sena dengan berwarna merah. Jadi that's all sih. Sama samping nomor unit. Nah ini akan dijadikan kode nomor produk yang untuk diklaim. Selebihnya biasa. Oke, kita buka Senanya sekarang 50R.
Few inches later. Susah ya, mungkin karena masih baru nih. A few moments later. Oke, Sena. Langsung unitnya. Ini unitnya kita keluarkan dulu. Kita taruh, kita rapikan dulu. Oke, ini unitnya ya. Mungkin gua keluarin satu aja ya untuk nanti kita bahas. Kita jejerin nanti apa aja yang ada di dalamnya. Ini 50R. Jadi yang tadi berarti ini Sena 50R. Yang tadi gue bilang ini tipe klik ya. Jadi triklik 1 2 3. Kemudian desainnya juga elegan sih, bagus. Mungkin lebih futuristik ya modelnya. Kabel pada umumnya. Nah, ini antenanya tinggal dibuka aja. Oke. Nah, ini unitnya ya. Jadi kita bakal ngebuka lagi apa aja sih di dalamnya. Kita taruh jejer di sini ya. Oke, 50R. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Ada dua box, satu box kecil, satu box mungkin ini kotak, ini persegi. Jadi kita buka dari yang ini dulu ya. Aja. Wah, ini isinya kabel-kabel. Nah, ini dia nih. Ini yang tadi gue bahas di awal spesifikasi kalau ini tuh WiFi adaptor untuk ngupdate otomatis. Nah, ini nanti tinggal dicolok aja nih. Gue buka dulu ya, jadi biar kelihatan jelas. Nah, ini adaptor, jadi nanti USB ini dihubungkan ke komputer, yang ini dihubungkan ke Senanya, dan habis itu lu tinggal dan dia akan otomatis update sendiri tanpa lu orang harus nungguin. Nah, ini produk kabelnya ya. Kita taruh dulu di samping. Ada apa lagi? Ini kabel charger biasa. Yang tadi gue bilang ini fast charging, jadi 1 jam sudah full, nggak perlu nunggu lama-lama. Dan satu untuk chargingnya ini dia belum smart ya, jadi buat temen-temen nih, jadi kalau mau ngecas 1 jam itu harus ditungguin, mungkin pasang alarm atau kasih notifikasi produk. Jadi jangan sampai overcharge, takutnya baterainya ya bocor atau nggak rusak. Jadi harus dipantengin 1 jam, tungguin supaya unitnya juga terawat ya, jadi terjaga. Oke, ini kabel charger, kemudian ada wire boom, ini mic-nya, ini juga mic-nya tapi versi kabel. Taruh nih. Nah, ini nih salah satu yang terbaru dari Sena juga. Jadi speakernya sudah menggunakan speaker terbaru. Dia sudah mensupport namanya SD speaker, yang diklaim katanya speaker ini lebih jernih dan ya nggak ada suara berisik lagi lah ya, bisa dibilang ya udah mewakili semua, dari bass semua sudah ada di speaker terbaru ini. Dan katanya ini lebih nyaman digunakan dibandingkan speaker dia yang lama. Jadi ya nanti untuk real feelingnya, experience-nya mungkin akan gue coba bikin lah videonya ya, gimana sih saat pemakaian lebih nyaman dan apa bedanya. Oh ya, sama satu lagi nih, gue akan ada perbandingan juga nih. Enak sih, gue buka aja nih. Ini speaker untuk yang tipe yang terbaru ya, ini HD. Dan gue ada yang lama juga nih. Nah, ini lama nih yang 30K dan 30S. Beda ya. Jadi kalau yang lama ini masih belum dilapisi, benar-benar hanya speaker, dan kalau ini udah dilapisin nih. Dan untuk note aja, buat teman-teman nih,
50S dan R ini kalau misalkan untuk clamp kitnya, 50S itu bisa dipakai di 30K clamp kitnya, tapi untuk speakernya itu ternyata mereka tidak kompatibel, nggak maksimal. Jadinya kalau misalkan mau digunakan mungkin lebih baik nunggu clamp kit yang terbaru dari untuk si 50R dan 50S kali, untuk supaya mendapatkan hasil maksimal ya. Jadi ini benar-benar beda, jadi harus di note juga untuk teman-teman. Jangan bilang kalau ini tuh sama atau enggak gimana lah. Nah, ini yang pasti kita dapat info bahwa ini speakernya sudah berbeda. Jadi lebih baik nanti ya seiring perjalanan waktu ya mungkin kita bisa lah ngobrol-ngobrol, bisa nanti admin kita akan bantu secara teknikal tentang speaker ini. Oke, kita taruh dulu samping. Kemudian ini ada clamp kitnya. Jadi clamp kitnya model jepit untuk 50R seperti biasa. Ini apa nih? Ini busa. Oh, ini busa biasa. Oke, ini nggak terlalu ini sih. Oh, ini velcro. Sorry, ini velcro. Kemudian ini untuk mic-nya. Jadi wire ini busanya dan 3M semua dari dalam sini. Dan ini juga, nah ini juga untuk unit ya. Jadi unitnya jika mau ditempelkan di bagian body, jadi tanpa dijepit. Oke, ini box pertama selesai. Jadi ini isi dari box yang berbentuk persegi kubus ya, kubus ini persegi kubus. Jadi isinya tuh ini semua. Nah, sekarang di dalam ini ada satu lagi bentuknya persegi panjang. Kita akan lihat juga isinya nih. Oh sorry, ternyata ini sama, tidak ada beda nih karena isi dua ya. Jadi kita buka. Oh, aneh ya, kenapa dusnya beda? Cukup unik. Jadi ini semua sama, wired boom, speaker, charging. Ini oke, berarti ini semua sama, tidak ada beda. Kita masukkan. Jadi biar nggak hilang. Oke. Selesai untuk yang 50R. Dan ini seperti biasa pasti buku manual sih. Yap. Buku manual dari 50R. Jadi nanti bisa dipelajari dari sini, ada quick start guide untuk 50R. Oke. Ini unboxing untuk 50R ya. Oke, sekarang kita kesampingkan dulu. Sekarang kita start untuk unboxing si 50S. Oke, ini bedanya nanti ya. Kita start seperti biasa nih, packaging depannya. Oke, apa aja sih isinya? Dan nanti akan kita bahas ya perbedaannya yang didapat dari 50S dan 50R. Oke, untuk packaging sama, hitam, Sena. Kemudian ada nomor produk, ini barcode, dan lainnya semua aman, nggak polos, tidak ada penulisan apapun. Kita buka sekarang si 50S ini. Susah ya. Oke, ini 50S isi dual. Ini untuk produknya. Jadi kayaknya lebih praktis ya, ini klik. Kalau ini masih kabel. Jadi ini kabel, ini masih klik. Nah, ini yang gue bilang bedanya nih. Kalau Sena 50S ini udah jog dial. Nah, kalau ini klik. Nah, ini balik ke personal sih, sukanya yang mana. Karena secara spek sebenarnya ini sama, nggak ada beda. Bentuk ya mungkin ini lebih besar, mungkin ini lebih futuristik lagi nih, lebih gede dan lebih lancip. Kalau yang ini tadi kayak agak susah nih. Kita tes ya.
Oke, iya. Kalau ini kayak lebih mudah. Oke. Ini bedanya. Jadi nanti kita akan shoot secara detail ya, bedanya dari dua ini. Kita taruh di samping. Ini 50S. Dan ini dalamnya ada box. Oke, kayaknya ini pasti sama. Jadi kita bongkar yang ini aja satu ya. Jadi gua nggak usah buang-buang waktu lagi karena sebenarnya seperti terjebak ya. Kok dusnya beda, dalamnya sama. Oke, ini dalamnya. Ini wire boom. Dan ini clamp kitnya. Jadi nanti ada ininya ada dua ternyata. Jadi satu di clamp kit, satu lagi untuk backup mungkin ya. Dan juga ini seperti biasa yang gue bilang adaptor untuk wifi adaptor. Jadi lo orang update secara otomatis. Kemudian ini kabel charger. Charger ada sini deh. Ini panketnya, ada space lagi. Nah ini apa nih? Ini apa nih? Itu kayak headset jack 3 ini sih 3,5 mili ini. Oh, ini headset jack ternyata nih. Ini soalnya tadi di 50R gak ada ini. Oke, ini headset jack. Terus ini semua, waduh ini dalam satu plastik nih. Velcro, busa untuk mic. Ini adaptor nih untuk yang ditempel di dalam untuk di body helm jika kalau nggak bisa dijepit. Ini mic-nya lagi yang versi kabel. Dan ini 3M. Lebih banyak ya ininya. Oke, ini yang di box pertama sudah nggak ada lagi. Jadi isinya ini saja. Nah, untuk yang box yang ini gue yakin pasti sama, tapi kita cek aja sekedarnya lah. Oke, sama semua, nggak ada beda. Jadi gue masukkan lagi, kita rapikan, dan yang terakhir seperti biasa, buku manual Quick Start Guide 50S. Oke, ini saya jadi unboxing untuk dalamnya. Kita taruh. Nah, ini ada dua sisi ya. Jadi ini 50S dan ini 50R. Ini unitnya terlihat beda. Satu jog dial, satu lagi klik. Nah, ini balik lagi ke personal. Kemudian untuk yang didapatkan speaker sama-sama ada speaker di sini. Bedanya kalau di sini sudah di 50S ini udah dapat clamp-kitnya nih. Kalau di 50R ini belum ada. Jadi hanya berupa speaker saja. Jadi ini mungkin bisa dibilang lebih lengkap ya karena lu udah ada clamp-kitnya. Kalau di 50 ini belum ada clamp-kit. Kemudian wired boom speaker ada. Velcro ada, adapter, charger juga ada. Dan ini yang beda, di 50S tidak ada kabel kabel jack. Kalau di 50R ini tidak ada sama sekali nih. Sedangkan di 50S ada. Ini juga ada, sama-sama ada untuk ini jepit. Kalau ini ini ada nih clamp kit, tapi bukan clamp kit beserta ini sih. Jadi kurang lebihnya ya. Apalagi nih busa. Ya, oke. Berarti yang bisa gue simpulkan perbedaannya itu hanya dari sini. Si clamp kit saja. Clamp kit ini udah full, kalau dia masih belum. Jadi cuman berupa jepitan saja dan semuanya masih terhubung dari kabel ya, mungkin kabel ini nih, karena ini kan ada jacknya juga nih. Nah, ada colornya nih, jadi
hitam untuk speaker mungkin karena ini juga mic untuk mic ininya berwarna merah nih jacknya. Oke lah, ini aja sih perbedaan. Nanti kita akan bahas mungkin untuk experience-nya, mungkin cara pairing ke depannya akan kita bahas semua ini 50S dan 50R. Oke, ini unboxing. Oke, jadi tadi kita udah unboxing, jadi Hugo sudah menjelaskan tentang spesifikasinya dan kita unboxing juga nih antara 50S dan 50R. Oh ya, sama satu lagi nih informasi yang gue bisa bagiin ke teman-teman. Kalau 30K nih, 30K mau di-connect ke si 50S dan 50R ini, lo orang harus update dulu firmware-nya supaya lo orang bisa connect, karena firmware-nya itu berbeda. Jadi harus menggunakan firmware terbaru agar lo orang bisa connect menggunakan mesh-nya gitu. Jadi perlu diperhatikan ya. Oke, sekian dulu nih unboxing dan bicara spek kita antara 50S dan 50R. Nah, ini bagusan yang mana, model suka yang mana, ini semua balik lagi ke kalian. Karena ya gue sendiri sih bingung ya. Speknya sama, hanya bedain triklik dan jog dial. Kalau gua mungkin gue sih nggak tahu ya. Oke, saya balikin lagi. Lo orang pilih mana? Nanti tulis aja di komen. Yang pasti ini kita sudah bahas spesifikasinya secara tuntas semua. Kemudian kita juga unboxing apa aja yang ada di dalam 50S dan 50R. Mostly semua dua-duanya sama. Dan oh ya, untuk harganya, harga keduanya juga sama, 9.500.000. Jadi tinggal pilih 9.500.000 isi 2, yang mau beli single pun boleh. Harga langsung bagi 2. Jadi dijamin ini new product yang katanya speknya sudah di atas intercom lain 50S dan 50R. Oke. Sekian dulu unboxing kita dan review spesifikasi dari Sena, produk terbaru Sena 50S dan 50R di edisi kali ini. Jadi jangan lupa juga like, subscribe, dan share juga kalau kalian suka dengan konten ini. Dan mungkin nanti ke depannya kita akan coba bahas untuk real experience-nya menggunakan si 50S dan 50R ini. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di acara unboxing berikutnya. Dan bye-bye.